Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke teman-teman, pada kesempatan kali ini, mari kita belajar tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini nanti kita akan belajar mengenai pengertian, mengenai macam-macam kitab Allah. Terus ada perilaku yang menunjukkan kita beriman kepada Allah, serta hikmah dari kita mempelajari kitab-kitab Allah tersebut. Langsung saja, yang slide pertama yaitu tentang pengertian. Nah, apa sih beriman kepada kitab Allah itu? Nah, kita langsung saja, beriman kepada kitab-kitab Allah SWT artinya adalah percaya dengan sepenuh hati bahwa kitab-kitab itu adalah firman Allah SWT yang diturunkan kepada rasul-rasulnya, dan meyakini bahwa segala isinya itu adalah benar. Nah, kita sebagai umat muslim itu harus yakin, harus percaya akan adanya kitab Allah, karena itu termasuk dari rukun iman yang ketiga. Benar. Nah, yang selanjutnya yaitu macam-macam kitab yang wajib kita imani, yaitu ada 4. Yang pertama itu kitab Taurat. Ya, kitab Taurat yaitu kitab yang merupakan kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam untuk membimbing kaumnya Bani Israil. Jadi yang pertama itu yaitu kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Nah, sebuah ayat yang menunjukkan bahwa kitab Taurat itu termaktub dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Maidah ayat ke-44 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna at-taurata fiha hudaw wa nuruh. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang meneranginya. Yang kedua yaitu kitab Zabur. Nah, kitab Zabur adalah nama kitab suci yang diberikan kepada Nabi Daud alaihissalam. Nah, isi dari kitab Zabur ini yaitu ada 150 nyanyian yang disenandungkan oleh Nabi Daud alaihissalam dengan mengungkapkan semua pengalaman yang dialami pada masa hidupnya Nabi Daud alaihissalam. Di sini juga diterangkan ada 5 jenis nyanyian kitab Zabur. Yang pertama yaitu nyanyian kebaikan untuk memuji Tuhan. Yang kedua, nyanyian perorangan sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Yang ketiga, ratapan-ratapan jemaah. Yang keempat, ratapan dan doa individu. Dan yang terakhir yaitu nyanyian untuk raja. Firman Allah Subhanahu wa taala tentang kitab Zabur ini terdapat Al-Isra ayat 55 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ataina Dawuda zabura. Shadaqallahul azim. Yang artinya yaitu, dan kami berikan Zabur kepada Daud alaihissalam. Jadi kitab Zabur ini benar adanya karena sudah termaktub dalam Quran surah Al-Isra ayat 55. Lanjut yang ketiga yaitu kitab Injil. Kitab Injil adalah nama kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihissalam bin Maryam. Kitab Injil intinya berisi ajakan kepada umat Nabi Isa alaihissalam untuk hidup dengan zuhud, yaitu menjauhi kekuasaan dan ketamakan duniawi. Awalnya kitab Injil ada 70 buah, tetapi isinya simpang siur yang kemudian setelah diadakan muktamar gereja diputuskan hanya 4 Injil yang diakui, yaitu Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, dan Injil Yohanes. Di mana nama kitab Injil tersebut diambil dari nama pengikut Nabi Isa alaihissalam yang memasukkan karangannya ke dalam kitab Injil tersebut. Nah, di
Sini ada sebuah firman Allah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atainahul injila fihi hudaw wa nur. Yang artinya, dan kami telah memberikan kepadanya Nabi Isa kitab Injil, sedangkan di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi. Al-Maidah ayat 46. Nah, ini kitab Injil itu khusus untuk pengikut Nabi Isa alaihissalam. Kitab yang terakhir yaitu Al-Quran. Nah, Al-Quran adalah nama kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang terakhir. Dinamakan Al-Quran karena Al-Quran merupakan kitab suci yang wajib dibaca, dipelajari, dan merupakan ajaran-ajaran wahyu yang terbaik. Ada sebuah firman Allah yang menjelaskan tentang Al-Quran, yaitu terdapat dalam Al-Maidah ayat 48 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alaihi. Shadaqallahul 'azim. Yang artinya, dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Nah, jelas ya, Al-Quran itu sebagai pembenar dari kitab-kitab sebelumnya. Selanjutnya di sini juga diterangkan tujuan diturunkannya Al-Quran itu ada 3. Yang pertama, menyempurnakan kitab-kitab terdahulu. Yang kedua, menjelaskan hadis masa berlakunya kitab-kitab terdahulu. Dan yang terakhir yaitu menjelaskan masa berlakunya Al-Quran sampai hari kiamat. Dijelaskan juga tentang fungsi beriman kepada kitab Allah SWT, yaitu sebagai petunjuk dan pedoman hidup manusia. Dan yang kedua, sebagai landasan hukum dan etika. Dan yang ketiga, terakhir yaitu sebagai tempat kembalinya segala persoalan. Nah, jadi kitab Al-Quran itu sebagai petunjuk dan pedoman umat muslim, sebagai landasan hukum dan etika, dan juga sebagai tempat kembalinya segala persoalan. Selanjutnya kita akan membahas tentang perilaku yang mencerminkan keimanan terhadap kitab-kitab Allah SWT. Di sini disebutkan ada 7 perilaku yang mencerminkan bahwa kita beriman kepada kitab-kitab Allah SWT. Yang pertama yaitu memiliki rasa hormat dan menghargai kitab suci sebagai kitab yang memiliki kedudukan di atas segala kitab yang lain. Yang kedua, berusaha menjaga kesucian kitab suci dan membelanya apabila ada pihak lain yang meremehkannya. Yang ketiga, mau mempelajari dengan sungguh-sungguh petunjuk yang ada di dalamnya. Yang keempat, berusaha untuk mengamalkan petunjuk-petunjuknya sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Yang kelima, berusaha untuk menyebarluaskan petunjuk-petunjuk kepada orang lain, baik itu di lingkungan keluarga sendiri maupun di masyarakat. Yang keenam, yaitu berusaha untuk memperbaiki bacaannya dengan cara kita mempelajari ilmu tajwid. Yang terakhir yaitu tunduk kepada hukum yang ada dalam kitab suci dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Oke, yang terakhir yaitu kita akan membahas tentang hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah SWT. Di sini disebutkan ada 6 hikmah. Yang pertama yaitu memiliki pedoman dalam kehidupan pribadi. Yang kedua, memperkuat keyakinan seseorang terhadap tugas Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga yaitu mempertebal keimanan kepada Allah SWT. Yang keempat, mendapatkan pahala dari Allah SWT. Yang kelima, menambah ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir, menambah sikap toleransi terhadap pengikut agama lain. Nah, sekiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf.
Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.